Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah join di IG Live kali ini. Di hari ini aku pengen coba nih ngajak teman-teman untuk ngebahas topik yang sebenarnya ini tuh topik yang udah lama aku pengen coba buat gitu ya, pembahasannya gitu, karena aku sendiri sebenarnya belum ngalamin, tapi banyak nih teman-temanku yang udah nikah, udah punya anak, dan mereka masih aktif bekerja juga. Sebenarnya mereka tuh udah aware sama kalau kita tuh harus milah sampah gitu saat ini gitu, karena memang udah urgent banget kan kondisinya gitu. Nah, tapi sering banget nih teman-temanku ini yang merupakan ibu bekerja dan juga punya anak, dimana biasanya tuh anaknya tuh balita gitu ya, itu tuh ngerasa kewalahan gitu kalau misalnya harus juga milah sampah gitu. Nah, aku bakal ngobrol nih sama dua orang narasumber, yaitu Mbak Asri sama Mbak Lili. Dua-duanya adalah ibu bekerja gitu ya. Jadi kalau yang Mbak Asri itu adalah WFH gitu ya. Dia bekerja tapi di rumah, sama Mbak Lili yang istilahnya WFO gitu. Dan mereka juga nggak punya ART. Nah, kita pengen tahu nih gimana sih tips mereka untuk tetap bisa milah sampah tapi juga nggak apa ya, tetap juga aktif gitu bekerja, aktif juga ngurus anak dan juga ngurus pastinya domestik rumah tangga gitu. Nah, kita pengen tahu nih gimana sih kiat-kiatnya mereka untuk tetap bisa ngebagi waktu, tenaga, dan juga pastinya mungkin ngajak juga anggota keluarga buat ikut bantuin mereka juga mungkin ya. Oke, ini aku langsung invite Mbak Lili sama Mbak Asri. Bentar ya. Aku oke. Nih Mbak Lili udah. Oke, coba aku tinggal Mbak Asri nih, coba aku invite. Oke, udah aku invite. Mbak Lili juga udah aku accept permintaan ininya. Oke, kita mungkin bisa di-share nih teman-teman, kalau misalnya juga punya pengalamannya gitu ya dari menjadi seorang ibu bekerja tapi juga tetap milah sampah, itu mungkin bisa di-share juga nanti di kolom komen. Terus kalau misalnya nanti ada yang mau nanya-nanya juga boleh di kolom komen juga ya. Nanti kita bakal jawabin pertanyaannya. Kadang suka gitu sih IG live, kita udah accept tapi mereka minta-minta lagi gitu. Nah, ini Mbak Lili udah join. Halo Mbak Lili, Halo Mbak Eka, suaraku jelas gak? jelas banget. Oke, salam kenal ya Mbak. Ini kita baru pertama kali ngobrol Iya, nih. iya benar-benar. Halo, halo, nama kamu siapa? Jonathan, namanya Jonathan Kak. Oh, Namanya Jonathan, Kak. Jonathan usianya berapa? Mau 6 tahun Umur. Kak Eka. Oh, mau Mau 6 6 tahun. tahun, Kak Berarti Eka. udah sekolah ya? Iya TK, Kak, Oh, udah TK. ini Bentar ya, ini TK, aku coba. TK TK, besar. TK besar. Satu mama. Hmm, oke, sebentar ya. Aku Iya, iya. coba invite Mbak Asri dulu. Ini kayaknya Mbak Asri sebenarnya udah join, udah masuk nih, tapi nggak muncul ya. Bentar. Mbak Lili tinggal di mana, Mbak? Di Kediri Kak. Oh, di Kediri. Aku di Iya, Tangerang. Kak Eka di mana? Di Tangerang. Iya, di Tangerang. Mbak Eka lagi ngapain? Aku lagi IG live nih. Nathan mau tanya kok. Iya, tanya. Mau nanya apa? Mbak Eka lagi ngapain?
Ini lagi ngubungin Mbak Asri nih, teman kita nih, pengen ngobrol-ngobrol juga sama Jonathan nanti. Ya, apa? Nah, itu kayaknya Mbak Asri udah. Halo, Mbak Asri. Eh, ya, Halo, Udah suaraku jelas Halo nggak? Mbak. jangan ketawa. Halo, suaraku jelas nggak? Halo. Suaranya jelas. Suaraku jelas kah? Jelas, jelas, jelas. Jelas, Oke, Kak. Jelas udah Kak. kumpul semua nih. Kita tinggal mulai lagi ya. Oke, tadi aku udah intro sedikit soal topik ini karena mungkin aku coba kasih tahu lagi ya kenapa aku pengen angkat tema ini karena sebenarnya kayak berdasarkan dari ngobrol-ngobrol sama teman-teman sendiri sih sebenarnya gitu, teman-teman aku sendiri yang sebenarnya juga mereka udah kerja dan mereka juga punya anak juga dan mereka Namanya sebenarnya Kakak kebanyakan yang sih ini siapa? udah aware gitu ya sama Baik Kak. apa namanya, udah aware kalau Baik Kak. emang pilah sampah tuh udah urgent banget gitu. Nah, tapi kendalanya dari mereka adalah gimana nih mau milah sampah sedangkan abis kerja aja tuh udah capek gitu. Misalnya udah harus gantian ngurus anak juga gitu kan. Terus misalnya belum lagi urusan domestik Iya, pekerjaan rumah iya tangga. Nah, itu Mbak mereka Eka. sebenarnya punya kemauan buat milah sampah, cuma nggak tahu gimana cara kiat-kiat ngatur waktunya dan tenaganya juga. Nah, mungkin nanti Mbak Lili sama Mbak Asri bisa nge-share nih ke kita gimana sih tips-tips dari Mbak Lili sama Mbak Asri gitu di keseharian itu seperti apa gitu. Karena aku juga penasaran banget nih walaupun aku nggak punya pengalaman ya, belum punya pengalaman, jadi mungkin nanti bisa belajar juga nih dari kakak-kakak gitu ya, gimana sih cara nerapinnya gitu. Oke, ini aku langsung mulai aja kita ngobrol-ngobrolnya. Mungkin bisa dijelasin dulu nih mungkin dari Mbak Asri Halo Mbak sama Mbak Eka. Lili gitu kira-kira Saya background Jonathan. teman-teman tuh apa kayak misalnya kegiatan aktifnya tuh sekarang lagi ngapain gitu-gitu. Boleh silakan. Mbak, Mbak Eka. Asri dulu ya. Aku dulu. Gigi. Nanti Nathan cabut. Iya. Suaranya agak nggak kedengeran Mbak. Mbak Asri. Mana Mbak kayaknya di mute deh, Pak? masih di mute deh. Apa? Sebentar. Nanti udah kedengeran? Udah. Ini udah kedengeran. Sudah. Nanti kedengeran. Oke. Sudah. Saat ini aku Sorry. aktivitas sehari-harinya ibu rumah tangga, punya satu anak balita dan sehari-harinya sih ya sebenarnya di rumah ya, cuman 1 tahun terakhir mungkin aku udah mulai ngambil pekerjaan-pekerjaan freelance yang bisa dikerjain di rumah dan 3 bulan ke belakang ini aku gabung di sebuah NGO yang kerjaannya itu full time tapi bisa dikerjain dari rumah atau full WFH. Dan Mbak aku Eka. juga sekarang udah mulai gabung-gabung juga nih di beberapa komunitas yang berbau-bau lingkungan gitu. Jadi selain sebagai ibu rumah tangga juga nyoba untuk mendalami isu lingkungan lewat berkomunitas. Mungkin itu dari aku. Silakan Mbak Lili. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Nah, nama saya Lili. Saya setiap harinya bekerja di susteran komunikasi. Aku juga. Aku Punya juga. anak satu, umur 5 tahun, mau ke 6 tahun, kelas TK besar. Sehari-hari ya bekerja gitu aja. Saya sakit gila. Tapi menariknya kalau dua-duanya nih Mbak Lili sama Mbak Asri tuh nggak punya ART ya teman-teman. Nah jadi Iya, ini betul. tuh misalnya mungkin kayaknya nih kalau menurut pendapat aku mungkin bisa bagi tugas kali ya sama sama anggota keluarga yang lain gitu ya mungkin buat ngerjain pekerjaan rumah tangga dan lain-lain. Nah mungkin aku juga pengen tanya dulu nih dari sejak kapan sih Mbak Lili sama Mbak Asri mulai milah sampah gitu, udah aktif gitu milah sampah. Ya. Coba. Saya dulu ya. Iya Kak. boleh. Ya. Kalau milah sampah, maksudnya yang secara detail sih ya baru-baru ini aja sih, beberapa tahun belakangan. Cuman kalau dari dulu itu sampah-sampah itu memang kayak sayang gitu loh dibuang. Misalkan apa sampah apa gitu, ini kayaknya bisa dimanfaatin, jadi disimpan kayak gitu. Jadi enggak setiap sampah tuh terus dibuang tuh enggak kayak gitu. Berarti udah beberapa tahun kan mungkin udah ada Iya. udah lebih dari 3 tahun mungkin? Ya, lebih 3 tahunan. Oke.
Kalau Mbak Asri sendiri gimana? Kalau aku awalnya tuh mungkin di tahun 2021 pertengahan deh kayaknya gitu. Hmm. Jadi dulu awalnya tergeraknya sih saat anak aku lagi gencar-gencarnya pakai popok sekali pakai. Hmm. Jadi dulu tuh setiap harinya tuh bisa bertrashback popok gitu ya yang aku buang. Dan saat itu tuh aku ngelihat popok-popok ini tuh diambil oleh Oh petugas iya, kebersihan dalam keadaan bau pesing gitu ya, bau Hmm. pup gitu ya. kunci. Terus akhirnya aku ngerasa ini kayaknya mesti aku pilah deh gitu. Hmm. Dan momentum bangetnya lagi tuh pas TPA di rumah aku tutup. Jadi hampir Hmm. sebulan Mas ini sampahku bisa nggak nggak Mbak diambil. kuncinya Terus anu akhirnya Mbak? tempat sampah Hmm. banyak belatung gitu Bisa nggak? mereka. Jadi aku sempat Ya, eh, trauma juga sih kunciku. dari kejadian itu. Gitu Oke. awalnya. Mbak Asri tinggal di mana, Mbak? Aku tinggal di Bandung Barat, di Lembang. Oh, Bandung Barat. Oke, oke, oke. Eh, Berarti dari 2021 gitu ya mulai coba aktif buat milah sampah gitu ya. betul, Oke. Nah, 2021. kalau dari Mbak Asri sendiri nih, kira-kira dalam memilah sampah tuh sebenarnya tantangannya apa sih? Kalau mungkin buat aku sendiri yang belum nikah gitu ya, yang belum punya anak gitu ya, belum nikah itu sebenarnya itu juga udah punya tantangan tersendiri gitu. Apalagi kalau misalnya tinggal sama orang tua gitu kan. Nah, tapi kalau Mbak Asri sendiri nih, yang udah punya keluarga sendiri gitu, nah itu kira-kira tantangannya apa lagi nih Mbak buat milah sampah gitu di awal-awal? Oke. Di awal-awal tuh karena memang usia anakku waktu itu masih setahun gitu ya. Jadi tantangannya tuh adalah bagaimana nyeimbangin antara apa sih tenaga kita untuk ngurus Mhm, anak dan ngurus mhm, kegiatan sehari-hari sama milah sampah gitu. Dan mhm, yang berikutnya adalah karena di rumah itu belum semuanya Iya. aware, belum semuanya teredukasi, termasuk diriku sendiri gitu ya. Jadi eh, tantangan itu adalah aku tidak hanya mengedukasi diri gitu, tapi juga harus ngajakin keluarga, ngajakin mhm, suami gitu ya. Dan itu jadi proses yang panjang juga sih. Dan awal-awal tuh ya lumayan menantang gitu ya. Itu mhm, sih kalau mhm. dari Iya. aku. Oke, kalau dari Mbak Lili apa nih tantangannya? Kalau tantangannya tuh awal-awal tuh ya gimana ya, kayak males gitu loh. Kenapa sih kok harus dipilah-pilah? Kenapa nggak dibuang langsung aja? Mhm, Kayak gitu. Iya ya. Cuman ya lama-lama ya apa mulai terbiasa mhm. sedikit-sedikit sih, ya nggak langsung yang sempurna kayak Mhm. gitu enggak. Terus Oke. apa ya mulai mengajak suami kayak gitu. Biasanya kan kalau kaum laki-laki itu kan agak ribet ya, nggak mau yang ribet-ribet kayak gitulah. Istilahnya Mhm, ngapain sih kok harus kayak gini-gini gitu. mhm. Biasanya ya gitu aja sih. Nah, Biasanya gitu aja sih. itu gimana tuh cara Mbak Lili ngatasin tantangan tadi kayak tadi males, terus mungkin juga harus adaptasi juga sama suami juga dengan kebiasaan baru ini tuh gimana? Cara ngatasin tantangan ini? Ya pelan-pelan, pelan-pelan kayak gitu ya. Misalkan ya Mhm, mulai dipilah ya yang biasanya sih ya sampah-sampah dapur. Kalau dulunya itu kan dibuang, sekarang kan dikumpulin, mhm, dikompos karena kita kan juga apa suka nanam-nanam kayak gitu. Bisa mhm. buat menanam Berarti sayuran. kalau kunci dari Mbak Lili adalah pelan-pelan aja dulu Ya, gitu ya, nggak usah ya terlalu pelan-pelan. terburu-buru. Ya, Soalnya mungkin di awal-awal juga pasti kadang suka menggebu-gebu gitu, kadang pengen semuanya dipilah gitu. Padahal lagi ya kalau nggak sesuai sama kemampuan ya, juga bakal Ya, capek sendiri gitu. Oke, kalau ya Mbak betul. Asri ya. gimana nih cara ngatasin tantangan-tantangan tadi? Gini. Sebenarnya mirip sama Nah, Mbak nah, Lili nah, gitu nah. ya. Jadi kayak aku Hmm, memulai dulu dengan hal yang paling mudah gitu. Terus pelan-pelan aja dulu hmm, gitu. Kayak misalnya, karena kalau misalnya langsung pengen perfect tuh kadang capek sendiri juga gitu ya. Jadi hmm, pokoknya lakukan apa aja yang paling mudah. Kayak misalnya kalau aku simpelnya tuh pisah dulu dua kategori deh gitu. Minimalnya hmm, organik sama anorganik. hmm, Dan simpan tempat pemilahannya itu di tempat yang paling sering kita lewatin kayak misalnya di dapur gitu ya. hmm, Pakai alat-alat sederhana aja gitu. Terus kalau misalnya terkait sama ngajak keluarga itu kan memang lumayan tricky ya gitu karena hmm, nggak semuanya mau gitu untuk diajak itu. Yang pertama sih kayak turunin ekspektasinya. hmm, Terus
diliatin aja dengan contoh gitu. Jadi kita jalanin aja dulu, lakuin aja dulu. Nanti lama-lama juga biasanya orang rumah tuh mulai tertarik, mulai Mm-mm. ikutan kayak gitu. Dan memang ini tuh proses banget Nah, sih ya gitu. Jadi dinikmati aja ini prosesnya. Gitu dan sih Mbak. Intan bilang Oke, berarti tadi menarik banget tuh insight-nya bahwa pokoknya bisa dimulai dari dua sampah dulu kali ya, mungkin dari organik ke anorganik dulu gitu ya, biar biar gampang gitu. Terus taruh juga di tempat-tempat yang kita bisa sering lewatin gitu. Jadi kita bisa lihat gitu, di tempat sampahnya tuh seperti ini, sama pakai yang ada aja dulu gitu ya. Misalnya mungkin baru bisa milah sampah yang pakai kardus, ya boleh pakai kardus dulu tempatnya gitu. Sama tadi apa namanya juga mungkin pelan-pelan gitu ya, nggak perlu tadi sama juga kayak Mbak Lili juga nggak perlu buru-buru juga dan turunin ekspektasinya gitu ya. Jangan mengharapkan semua anggota keluarga tuh sama kayak kita gitu, aware dengan hal ini dan mulai juga milah sampah gitu. Oke, noted banget nih. Nah, selanjutnya juga aku tuh sebenarnya tadi yang sudah di awal udah aku jelasin gitu ya, banyak banget nih anggapan orang-orang yang bilang kalau misalnya milah sampah tuh sebenarnya kegiatan yang hanya cocok dilakukan oleh orang-orang yang cuma kesehariannya tuh di rumah aja gitu. Karena kalau misalnya orang WFO kan mungkin udah ribet di jalan dan lain-lain gitu kan, udah buang waktu di jalan dan lain-lain. Tapi kalau misalnya orang yang di rumah kan nggak harus pulang pergi dan lain-lain gitu kan. Nah, menurut Mbak Asri sama Mbak Lili, setuju nggak stigma tersebut gitu? Kalau misalnya milah sampah tuh emang sebenarnya tuh cocoknya buat orang-orang yang kesehariannya di rumah aja gitu. Siapa dulu nih? ya Mbak. Mbak Lili Boleh dulu? Mbak Lili dulu. Oh iya, boleh boleh. Boleh-boleh. Jadi gini, apa Jadi ya gini, nggak setuju. yang enggak Soalnya apa kita tuh semua tuh bisa setuju. melakukan pilah-pilah sampah itu. Yang penting Bisa kemauannya. pilah-pilah sampah gitu. Kayak Jadi gitu. bisa sambil jalan. Kita tuh nggak usah yang kepikirannya tuh milah sampah terus kita tuh secara nggak langsung tuh sudah misalkan ya bisa dapat nasi kotak itu Mm-mm. kardusnya itu kita sendirikan nggak usah Mm-mm. langsung misalkan ya udah taruh di tempat yang khusus kardus kayak gitu Mm-mm. terus apanya yang berminyak disendirikan udah gitu aja kan simple sederhana jadi nggak yang Ya kan simpel. gimana ya nggak Mm-mm. susah amat juga sepertinya bisa dilakukan Mm-mm. semua semua orang sih nggak yang harus punya waktu luang banyak sekali itu yang Mm-mm. kayak gitu Ber- aja. Berarti tadi sesuai sama kemampuan ya, dimulai dari sesuai Iya, kemampuan iya dulu gitu. betul. Mm-mm. Kalau misalnya udah ngerasa enjoy gitu ya dengan aktivitas ini, baru ditingkatin lagi gitu ya. Kira-kira apa nih yang bisa Iya. dikurangin Ada lagi, ya yang bisa Mbak. dipilah gitu. Oke, kalau dari Mbak Asri gimana nih Mbak? Em, Aduh Mirip-mirip ya, sama Mam. juga sama Mbak Lilik. Sebenarnya nggak setuju ya dengan stigma itu karena aku sendiri pun pernah merasakan gitu ya sebagai ibu rumah tangga yang belum ngambil kerjaan di luar dengan ibu rumah tangga yang sekarang sambil kerja, ternyata masih bisa kok gitu. Dan yang paling pentingnya itu adalah tujuan dari kita milah sampah itu sendiri sih menurut aku. Kan kita salah satu tanggung jawab kita terhadap bumi ini, terhadap lingkungan, itu kan tidak terbatas dengan kamu sebagai ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga atau kamu ibu bekerja atau kamu anak sekolah gitu. Kita dengan setiap peran yang kita punya kita tuh sebenarnya bisa gitu dan kita juga kan punya 24 jam yang sama, 7 hari seminggu gitu yang sebenarnya sama gitu ya. Cuman kita Iya. bisa yang ngebedain tuh adalah kemauan dan juga gimana sih cara kita prioritasin itu dalam kehidupan kita gitu. Jadi kayaknya ya stigma itu harus kita luruskan deh Ya, gitu. Kita harus betul. Ya mulai betul aware bahwa sekali. ini tuh Betul-betul kewajiban semua kayak orang kok gitu opil-opil untuk aja. ngejaga lingkungan kayak gitu. Oke, berarti mungkin perlu digali dulu gitu ya tujuan milah sampah tuh buat diri masing-masing tuh apa sih sebenarnya gitu. Maksudnya jangan Betul juga ya. ikut-ikutan misalnya tren atau apa karena memang gaya hidup zero waste juga bukan tren gitu. Tapi Mbak, harapannya ini Mbak, bisa diterapin di lidahnya kenapa seumur hidup Mbak? kita gitu lah ya. Gitu ya. Terus Betul. sama Betul. tadi juga kita juga jangan membatasi peran kita gitu walaupun misalnya kita adalah ibu bekerja atau mungkin kita memang full time ibu rumah tangga ya apapun peran kita tetap aja kita harus tetap milah sampah gitu ya sebisa kita gitu. Oke, lanjut banget nih Kak.
Terus aku juga penasaran nih, gimana sih cara Mbak Asri sama Mbak Lili untuk meluangkan waktu buat milah sampah gitu? Karena walau gimana pun juga, ya milah sampah tuh butuh waktu gitu. Misalnya untuk ngebersihinnya, terus nyucinya atau ngeringinnya, terus kita kirim ke eh, waste management atau bank sampah gitu kan juga butuh waktu, bahkan butuh uang juga gitu. Nah, itu gimana nih cara Mbak Asri sama Mbak Lili untuk bisa ngatur waktu dari semua aktivitas yang udah biasa dilakuin gitu? Mungkin dari Mbak Asri dulu boleh? Oke. Boleh. Kalau aku biasanya eh tentuin prioritas dulu ya gitu. Jadi kayak lihat nih jadwal kerjaanku di bulan ini tuh kayak gimana kepadatannya gitu. Terus aku mulai menanamkan di mindset tuh bahwa ini tuh adalah bagian dari rutinitas. Kayak misalnya sehari-hari kita mandi itu kan sehari 2 kali misalnya gitu. Atau dalam sehari itu pasti kita cuci piring. Nah, si pilah sampah ini tuh kita masukin ke dalam bagian rutinitas gitu. Jadi kayak misalnya kalau punya waktu abis makan gitu ya langsung kita pilah. Jadi dipilah sejak saat membuang gitu. Nah, kemudian kalau misalnya untuk ngerapihinnya nih, karena kan kategorinya yang misalnya kita pisah-pisahin lagi, kita rapihin lagi, itu biasanya aku pakai waktu baik di weekend maupun di weekday yang dimana kerjaannya tuh udah lumayan longgar gitu. Jadi nggak dibatesin. Yang penting saat ada waktu luang, aku coba sempetin. Dan kalau misalnya ternyata, aduh lagi hektik gitu ya, aku biasanya minta bantuan ke orang rumah, misalnya suami untuk titip anak dulu ya, aku mau pilah sampah misalnya, atau minta bantuan dong, bantuin pilahin kayak gitu. Jadi lebih ke apa namanya, pokoknya kita tahu jadwal kita sehari-hari seperti apa, tentuin prioritas, dan jadikan itu sebagai rutinitas gitu. Jadi di saat kita senggang, di saat kita punya waktu luang, itu kita bisa nyempetin gitu untuk pilah sampah. Mungkin gitu dari aku, Mbak Lilik. Silakan. Ya, Kalau Mbak Lili kurang gimana? lebihnya sih sama. Kurang lebihnya sama kayak Kak Asri. Jadi ya kalau apa langsung kalau yang itu loh maksudnya langsung dipilah-pilah lah nanti misalkan hari Minggu atau hari tanggal merah gitu ya kan longgar nah itu baru kita rapiin kita packing misalkan mau dikasihkan ke pemulung atau tukang rosok kayak gitu atau mau disetor ke bank sampah gitu. Jadi hari hari Minggu biasanya saya sih Oke, berarti Mbak Lili sama Mbak Asri itu sama gitu ya. iya Ketika iya mau beres-beresin itu di paling hari longgar hari Minggu gitu Minggu ya. iya iya Oke. betul. Sama tadi bener banget nih, aku juga setuju kalau kata Mbak Asri gitu ya bilang kalau jadiinlah si pilah sampah ini adalah rutinitas gitu kayak ibaratnya kita mandi gitu ya atau makan gitu ya tadi juga bisa dicontoh juga sama tipsnya Mbak Asri bilang kalau pokoknya kita mulai milah sampah tuh dari pada saat membuang gitu jadi kita langsung ketika mau buang kemasan apapun itu langsung ditaruh di tempat pilahnya gitu jadi bukan nanti-nanti gitu ya bukan tarsok-tarsok jadi malah numpuk nanti jadi males gitu ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya dari udah beberapa lama nih ngejalanin milah sampah di kegiatan Mbak Lili sama Mbak Asri gitu ya, itu ada nggak sih tipsnya untuk pemula nih buat ibu-ibu pemula untuk milah sampah gitu? Buat yang paling gampang dilakuin deh gitu sama ibu-ibu yang benar-benar baru mau mulai milah sampah, ada nggak tipsnya? Kalau dari saya sih mulai mulai aja dulu. Soalnya saya dulu juga gitu, nggak usah mikirin yang sempurna, yang apa. Mulai aja dulu, nanti lama-lama itu ngikutin kok. Kita harus gimana, yang milah-milahnya yang gimana itu nanti ikutin. Pokoknya mulai aja, nggak usah ragu-ragu. Oke, mulai aja dulu. Nah, kalau dari Mbak Asri gimana? Ya, bener banget sih setuju ya sama Mbak Lili. Kadang-kadang kita tuh segan karena kita belum mulai. Jadi kita nggak tahu nih kesulitan kita di mana, potensi dan kekuatan kita di mana karena kita belum mulai. Jadi intinya mulai aja dulu. Dan mungkin kalau aku boleh nambahin, bisa dimulai dari hal yang sederhana dulu kayak minimalnya 2 kategori dulu deh gitu. Sampah organik sama anorganik. Jadi intinya kalau yang organik simpan aja deket tempat cucian piring. Jadi kita kan habis makan ada sisa nasi langsung sepilah gitu. Terus habis jajan ada sisa plastik taruh di tempat sampah yang biasa kita emang buang gitu. Jadi 2 kategori aja dulu.
Nanti kalau udah konsisten dengan 2 kategori, biasanya tuh akan tiba-tiba nanti nambah nih kategorinya. Misalnya dari 2 jadi 3, dari 3 jadi 4, dan itu pasti butuh waktu sih sebenarnya gitu. Terus ya itu tadi, jadi pisahkan sejak saat membuang. Jadi pokoknya kalau abis makan ya udah langsung dipisah gitu. Kalau abis jajan langsung dipisah gitu. Jangan dinanti-nanti. Karena ya memang kalau dinanti jadi capek. Dan yang terakhir mungkin tipsnya utamakan cegah dulu gitu. Jadi kayak misalnya hal yang paling simpel banget yang bisa dilakukan adalah misalnya kita ke pasar bawa wadah sendiri, atau kita misalnya jajan cilok gitu ya, bawa wadah sendiri, bawa tempat minum sendiri. Itu juga kan sebenarnya akhirnya nggak perlu milah tuh karena kita udah cegah dari awal gitu sampahnya. Mungkin itu kali ya tips dari aku. Wah, banyak banget nih insight dari Mbak Lili sama Mbak Asri gitu ya. Tadi menarik banget nih yang soal kalau utamakan cegah dulu gitu ya. Karena bener banget sih. Karena kalau buat aku sendiri ya, sebenarnya lebih gampang ngecegah karena kita nggak perlu repot-repot ngumpulin, kita nggak perlu repot-repot nyucinya juga, nggak perlu repot-repot buat rapihin dan setorin ke bank sampah atau waste management. Jadi mendingan udah dicegah dari awal aja. Kalau misalnya kita emang mau belanja sayur ya udah kita berarti harus siapin wadah sesuai dengan apa yang mau kita beli gitu. Dan itu istilahnya repotnya sekali, tapi setelahnya udah kita nggak bakal repot kayak kita milah sampah kan gitu. Nah itu bener banget tuh. Jadi kalau misalnya memang teman-teman ada atau keinginan besar gitu ya untuk mengurangi sampah gitu, tapi males milah sampah, ya mungkin salah satu caranya adalah dengan cegah di awal gitu. Jadi cegah pada saat pembelian gitu. Mungkin kalau ada dari teman-teman nih yang pengen nanya juga sama Mbak Lili sama Mbak Asri secara langsung bisa taruh pertanyaannya di question box. Nanti kita bakal jawab pertanyaannya kalau misalnya waktunya cukup dan juga ada gitu ya pertanyaannya. Uh, aku juga masih pengen tanya-tanya lagi nih soal kalau dari Mbak Asri sama Mbak Lili dari awal ketika memilah sampah apakah memang sudah ada gitu dari di tempat tinggal Mbak Lili sama Mbak Asri tuh waste management atau bank sampah yang tersedia atau perlu cari-cari tahu dulu atau gimana gitu? Boleh Mbak Lili Basri dulu? dulu. Dulu nih. Oh, saya. Bebas Kalau sih yang saya mana? sih, kalau saya sih nggak ada bank sampah sih Kak. Cuman ya itu kalau plastik-plastik itu kan memang dikelola sendiri. Kebetulan kan saya kerjanya itu apa ya daur ulang sampah ya. Jadi Hmm. kalau plastik-plastik itu otomatis disendirikan. Terus Hmm. apa? Kalau yang apa saya apa yang daun-daun kayak itu kan saya kompos sendiri untuk Hmm. tanaman kayak Hmm. gitu sih. Terus kardus itu biasanya saya kasihkan ke apa tukang angkut sampah itu. Kalau sudah Hmm. dipilah kan seneng ya. Hmm. Gitu aja. Benar-benar. Iya. Berarti Dari emang botol-botol dari juga. hmm, berarti dari tempat kerjanya Mbak Lili emang udah maksudnya udah mengakomodir. Ini kalau aku buat tahu kalau Mbak Lili ini sebenarnya di Ecocraft itu jadi foundernya atau gimana Mbak? Oh, saya itu karyawan. Saya Oh karyawan, karyawan. Mbak. Iya. Oke oke. Iya. Kalau dari Mbak Asri gimana? Jadi kebetulan di tempat tinggalku tuh susah banget akses sama bank sampah ya. Jadi di tempat tinggalku tuh semuanya kalau nggak dibakar, ya nggak tahu deh dibuang kemana gitu. Pasti dibuang ke suatu lahan kosong gitu ya. Jadi aku sempat kesulitan juga sih nyarinya. Cuma memang sama kayak Mbak Lili gitu ya. Aku kalau ada mamang sampah yang suka ngambilin kardus gitu, kadang aku titip ke beliau gitu. Dan aku sempat nyari-nyari juga nih sampai ke kota Bandung gitu. Karena aku kan di Bandung Barat ya. Jadi karena adanya di kota Bandung, aku ya udah deh nggak apa-apa, jauh. Tapi yang penting aku punya tempat untuk nyetorin gitu. Jadi kayak ada effort dulu ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau emang lagi nggak sempet, biasanya aku titip ke mamang sampah yang suka ngambilin rongsok gitu ya. Biasanya botol, kardus kayak gitu. Dan untuk yang organik biasanya diolah sendiri sih sama kayak Mbak Lilik jadi kompos. Oke. Berarti ya sebenarnya awal-awalnya kalau dari Mbak Asri tuh sempat nyari-nyari tahu juga gitu ya di sekitaran Bandung Barat tuh ada nggak sih tempat pengolahannya gitu. Dan mungkin emang dari kemauan diri sendiri juga kali ya untuk
cari tahu gitu, misalnya kayak tadi belajar ngompos tuh seperti apa gitu, karena gimana pun juga Kak, ya buat orang awam tuh ngompos juga jadi ilmu baru gitu ya, maksudnya nggak cuma asal tumpuk-tumpuk oh Oh, sampah organik, sampah kering gitu ya, karena memang itu ada komposisinya gitu supaya si komposnya itu nggak bau dan lain-lain gitu. Jadi emang ya ada sedikit effort di awal lah kalau mau milah sampah itu, dengan cari tahu juga gitu ya apa sih yang perlu kita lakukan gitu supaya si pilah sampah ini bukan jadi hal yang membebani tapi memang jadi bagian rutinitas tadi gitu ya. Oke. betul. Eh, Setuju. kalau dari tanggapan mungkin pasangan gitu ya, ketika pengen milah sampah gitu ya dari Mbak Asri sama Mbak Lili tuh ada kayak pertentangan nggak sih, atau misalnya mungkin diskusi di awal dulu sebelum mulai milah sampah atau gimana dari Mbak Asri sama Mbak Lili? Mungkin dari Mbak Asri dulu. Iya, kalau dari aku sebenarnya awalnya pasti heran ya. Jadi kayak ini Hmm. ngapain gitu ya. Yang biasanya kan kita udah berpuluh-puluh tahun dengan kebiasaan ya buang sampah tuh di tempat sampah, tapi dalam Hmm. keadaan tercampur gitu ya. Ketika sekarang Hmm. harus dipilah tuh ya sempat gitu ada pertanyaan dari orang rumah kayak ini buat apa gitu ya. Terus juga emang nanti bakal diapain sih sampahnya kok ribet gitu. Itu pasti Hmm. ada aja. Eee, tapi kayak jadi kita juga jadi bahan untuk mengenal juga sih, kayak kita jadi cari tahu nih gitu, pasangan kita, keluarga kita Hmm. tuh orangnya Hmm. seperti apa gitu ya, dan gimana Hmm. sih cara pendekatannya untuk, ngasih tahu ke suami misalnya gitu ya. Hmm. Kalau karena kan ada yang suami tuh yang senengnya dibawa bercanda, ada yang senengnya diajak nonton film gitu ya. Hmm. Kalau suamiku Hmm. tuh kebetulan senangnya dialog gitu. Jadi setiap kita pilah sampah, kita sambil ngobrol nanti tuh ini dijadiin ini loh misalnya. Kalau kompos tuh Hmm. nanti manfaatnya ini loh. Jadi memang pasti beda-beda ya tiap orang gitu. Hmm. Karena karakter pasangan kita juga pasti beda-beda, tapi dengan momen milah sampah ini menurut aku jadi momentum untuk mengenal pasangan lebih jauh gitu. Gimana sih cara Hmm. terbaik untuk ngedukasi pasangan kita dengan cara yang paling masuk di dia kayak Hmm. gitu. Dan akhirnya lama-kelamaan setelah ngelihat kita sering dan konsisten, akhirnya dia juga jadi mau ikutan kayak gitu. Hmm. Dari aku gitu sih, Mbak. Berarti balik lagi fokusnya ngasih contoh aja dulu ya, daripada kita bawel gitu ya, nasehatin jangan taruh sini, jangan taruh situ, jangan begini, jangan gitu. Mendingan kasih contoh aja banyak-banyak gitu ya. Dan tadi bener Betul. diskusi mungkin ya, buat sebagian pasangan mungkin lebih enaknya atau lebih masuknya adalah diskusi gitu ya. Mungkin dari Mbak Lili gimana? Ada cara lain mungkin? Kurang lebih sama sih. Jadi ya kita duluan yang ngasih contoh, kita duluan yang bergerak. Nanti kan suami ngeliat, Hmm. terus nanti kita baru jelasin. Ini tuh mau bikin kayak misalkan kompos tuh nanti buat apa media tanam ya gitu kan, kita ya senang menanam kayak gitu. Hmm. Jadi oh iya ya, jadi nggak usah perlu beli kayak gitu. Hmm. Sederhana Hmm. aja. Iya, berarti mungkin dilihat juga dari hobi pasangan juga sama hobi di Iya, rumah tuh seperti apa ya. Kalau misalnya emang suka bertanam, mendingan kita ngompos yuk daripada kita iya, beli pupuk dan lain-lain, mendingan kita bikin pupuk sendiri iya betul. gitu ya. Lebih Oke. hemat. Mungkin aku juga pengen share juga nih. Jadi waktu itu aku pernah IG live juga bareng sama Mbak Andini Miranda. Mungkin kalau Mbak Asri sama Mbak Lili tahu gitu ya, Mbak Andini Miranda juga salah satu eko kreator gitu ya. Cuma mungkin sekarang beliau lagi vakum kayaknya. Eh, Beliau sempat ngomong gitu ketika beliau pengen mulai milah sampah tuh, yang dia lakukan untuk mengenalkan ini ke suaminya adalah melakukan presentasi. Karena memang dia sama suaminya tuh istilahnya suka banget ngulik data gitu. Jadi mungkin buat ada nih sebagian dari pasangan yang suka kayak gitu gitu ya, cara-cara presentasi gitu. Jadi kira-kira se-urgent apa sih sampah di Indonesia tuh udah separah apa gitu, sehingga kita kayaknya udah nggak bisa lagi nih kayak pakai buang pakai buang pakai buang gitu, memang harus dipilah gitu. Jadi mungkin itu juga bisa jadi salah satu opsi buat teman-teman yang pengen kenalin gitu ya milah sampah di pasangannya gitu, karena ya jangan sampai juga nih kegiatan milah sampah malah jadi masalah di keluarga gitu kan, jadi ribet juga gitu. Kita pengen niatnya niatnya baik malah nggak didukung gitu sama pasangan kita. Oke. Em, aku juga penasaran nih sama Mbak Lili sama Mbak Asri gitu ya. Mungkin ada nggak sih tanggapan dari orang-orang, misalnya dari tetangga gitu ya, ketika melihat mungkin Mbak Lili sama Mbak Asri nih sering
ngejemur plastik misalnya gitu ya, atau suka ngumpulin sampah makanan gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya ada omongan-omongan negatif gitu dari mungkin tetangga atau mungkin ketika ada saudara datang ke rumah gitu ketika melihat kok tong sampahnya beda nih sama yang ada di rumah kita gitu. Nah, itu gimana itu ngejelasinnya? Dari Aku Mbak dulu Lili kali dulu ya. boleh? Oh iya, balik boleh. Saya dulu. Iya, boleh. Oke. Ya, baru-baru ini sih waktu itu saya kebetulan yang ngompos daun-daun. Jadi habis nyapu halaman depan itu Mhm. daun-daun kering itu saya masukkan di kompos. Terus Hmm. apa ada yang tanya, kok telaten banget toh, kok nggak dibuang aja, buat apa memangnya kayak gitu. Ya aku bilang, ini tuh mau buat apa? Buat kompos, nanti bisa untuk pupuk media tanam kayak gitu. Kok telaten Hmm. banget katanya. Malah dicatat Ya kerajinan ya. apa? Mm-mm. Ya mungkin bagi kebanyakan orang ya nggak mau repot, nggak Hmm. mau kotor-kotor ya kan. Kita mungutin daun-daun itu kan kadang ya campur sampah apa kayak gitu mungkin Hmm. ya orang tuh ngelihatnya mungkin jijik ya. Hmm. Jadi ya dikasih contoh aja lah kayak Hmm. gitu. Kayak ngedukasi tuh kalau apa nggak bener-bener milih kata-kata yang pas atau gimana itu ya nggak gimana juga. Iya. Takutnya nanti Bener. tersinggung. Iya, mungkin Gitu. balik lagi tadi yang ngasih contoh sama mungkin kasih Iya, pemahaman seperlunya aja gitu ya, jangan terkesan iya, menggurui juga gitu ya. Jadi betul, ya, betul. ya seperlunya aja lah gitu. Oke, kalau dari Mbak Asri gimana nih? Kalau aku, kalau tadi Mbak Lilik mungkin lebih ke sampah organik ya. Kalau aku Hmm. waktu itu lagi milah anorganik, terus kebetulan ada kerabat lah ya yang datang dan sempat ada komentar kayak, ih ngapain sih kayak tukang rongsok gitu. Di Hmm. apa repot-repot kayak gitu kayak kayak Hmm. pemulung gitu lah pokoknya kata-katanya kurang lebih gitu ya. Hmm. Pada saat itu memang sempet ngerasa down juga ya gitu kayak aduh Hmm. kayak ya kayaknya aku ribet banget deh ini gitu tapi pas aku pikir lagi sebenarnya kan pekerjaan pemulung pekerjaan tukang rongsok itu juga pekerjaan yang mulia Hmm. ya gitu maksudnya mereka Hmm. kan mengambil sampah tuh untuk kebersihan juga gitu dan mereka juga mencari nafkah gitu jadi kenapa aku tersinggung ya gitu terus memang in some sense tuh kayak iya sih gitu kita lagi ngumpulin sampah tapi kan ini sampah Hmm. hasil kita sendiri gitu jadi kayak ya udahlah dianggap angin lalu aja gitu karena mungkin orang kan nggak semua udah punya pemahaman yang sama gitu jadi kita juga harus berbesar hati gitu menerima komentar-komentar dari luar karena memang ini hal yang mungkin belum banyak diketahui orang banyak gitu ya Hmm. terus cara apa sih namanya ya tanggapan-tanggapannya sih lebih ke sana jadi mungkin setelah dapet tanggapan itu aku jadi introspeksi juga nih mungkin karena aku milahnya berantakan kayak gitu Hmm. akhirnya jadi setelah dari kejadian itu aku mulai milahnya tuh jadi dikasih space khusus yang kelihatan lebih rapi dan kelihatan Hmm. lebih bersih gitu supaya orang juga punya stigma nanti kalau ngeliat tuh ternyata milah sampah tuh nggak jorok gitu ternyata milah sampah tuh bisa rapi gitu akhirnya Hmm. nggak bau kok gitu akhirnya kan malah jadi ada contoh yang positif gitu karena kan biasanya kalau milah sampah tuh kesannya tuh ih berantakan, ih males gitu ya. Jadi Hmm. sejak saat itu aku termotivasi untuk gimana caranya tetap milah tapi tetap rapi dan bersih kayak gitu sih Mbak. Hmm. Wah, noted banget ya. Jadi mungkin jangan baper ya, jangan langsung baper kalau ada saudara Benar. atau mungkin tetangga yang heran gitu dengan kebiasaan kita gitu ya, yang nggak umum ini gitu. Jadi jangan langsung baper dan langsung mundur dengan stigma-stigma atau pandangan-pandangan orang, tapi cari tahu lagi nih kira-kira gimana ya supaya si kegiatan milah sampah nih lebih rapi tadi ya, lebih rapi, lebih bersih dan enak dilihat sama orang-orang yang tidak terbiasa dengan memilah sampah gitu ya. Wah, noted banget nih. Eh, kalau untuk dari sisi udah mulai ini belum sih Mbak kayak ngenalin milah sampah ke anak gitu walaupun anaknya masih balita kan tapi mungkin udah ada sedikit-sedikit dikenalin gitu ya mungkin ada nggak cara-cara buat kayak membiasakan atau mengenalkan si milah sampah ini ke anak-anak gitu. Sudah. Ya ini Oke. si siapa anak saya tuh Jonathan tuh dia kan juga suka berkebun ya. Jadi dari Hmm. kecil tuh memang saya ajak berkebun kayak gitu. Nah, yang paling Hmm. sering tuh ya
apa sampah-sampah organik, sampah-sampah dapur itu saya mesti bilang, Jo, ini tuh untuk kompos ya, nanti dimasukkan di kompos gitu. Jadi kadang saya ajarin, saya kasih tugas gitu untuk masukkan di kompos kayak gitu. Jadi dia tuh udah tahu, oh ini apa untuk komposnya mama kayak gitu. Hmm. Oh kalau plastik disendirikan nanti untuk kerajinan kayak gitu. Kan tahu Oke. mamanya kerjanya ya dunia persampahan kayak gitu. Oke. Iya, iya, iya. Berarti untuk Ya, beberapa aktivitas diajak gitu ya si anak biar ya ngeliat gitu diajak, aktivitasnya seperti diajak. apa. Tuh. Oke. Kalau dari Mbak Asri gimana? Sama sih sama Mbak Lili kayak jadi sebenarnya salah satu tips juga mungkin ya supaya kita nggak kewalahan milah sampah itu adalah dengan anaknya diajak gitu. Jadi Hmm. karena biasanya kan kalau anaknya diajak dia jadi ikut apa main juga tuh. Jadi kita kayak sambil ngasuh juga jatuhnya ya gitu. Jadi biasanya Betul, aku betul. sama sih kayak Mbak Lili kayak misalnya kalau ada sampah bekas makan pisang masukin ke itu ya ke tempat kompos ya gitu. Terus akhirnya kita Hmm. ngompos bareng gitu. Nanti kalau komposnya udah jadi, kita ajak panen bareng kayak gitu. Kalau anorganik misalnya dia habis jajan nih gitu, ini kira-kira sampah apa ya, kering atau basah? Tolong masukin Hmm. ke tempat sampah dong, walaupun misalnya kadang salah-salah juga sih gitu ya, tapi itu jadi kayak nggak apa-apa deh gitu kan belajar ya gitu. Terus Ya, akhirnya tuh jadi kebantu juga kitanya ya. Kadang-kadang biasanya kita ngerasa ribet, ada yang bantuin walaupun anak kecil gitu ya. Dan mudah-mudahan sih itu jadi core memory yang nempel sampai dia gede gitu ya. Kalau ternyata oh gini ya cara milah sampah, oh gini ya caranya ngompos kayak gitu sih. Hmm. Walaupun nggak pengalaman kompos disiram atau hal-hal yang ya lucu-lucunya anak-anak tuh ada aja gitu ya, tapi Hmm. anggap aja jadi sambil ngasuh dan sambil ngajarin kayak gitu. Hmm. Oke. Nah, tapi kalau dari sekarang kan karena mungkin suami udah aware gitu ya kalau oh memang istri saya nih emang mau milah sampah nih. Nah, tapi di kesehariannya apakah para suami-suami dari kakak-kakak ini juga ikut bantuin milah sampah kalau memang butuh bantuan gitu atau gimana? kalau pas hari Kalau libur sih Kak, ya, Ikut bantuin juga berarti ya, kalau ikut pas bantuin ya bantuin. ngerapihin. Jadi apa seringnya yaitu milah-milah kan biasanya kita panggil rosok ya, kita tuh Hmm. seringnya kasihkan ke tukang rosok gitu kan pasti seneng. Tapi kan Hmm. udah dipilah-pilah dulu itu biasanya bantu suami yang bantu. Hmm. Oke. Oke, oke. Kalau Mbak Asri? ya. Kalau aku sebenarnya masalah ngompos mengompos itu lebih ke aku sih. Hmm. Jadi biasanya suami itu lebih ke milahnya gitu ya. Kalau Hmm. misalnya abis makan, tolong dipilah sini ya gitu ya. Lebih ke Hmm. gitu. Tapi kalau ngompos lebih ke aku. Nah, pas suami itu biasanya lebih ke bantuin hal-hal yang sifatnya logistik gitu. Kayak misalnya, tolong angkutin Hmm. misalnya atau tolong bawain ke bank sampah ya, anterin yuk, anterin gitu. Jadi Hmm. dan itu menurut aku ya udah gitu mungkin berproses juga ya Hmm. kayak kita bisa bagi perannya sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing juga gitu karena kan kadang-kadang nggak semua bisa dikerjain sama istri nggak semua bisa dikerjain sama suami gitu jadi walaupun misalnya suami belum bisa ngompos ya is oke deh yang penting udah mau milah juga itu udah alhamdulillah gitu ya Hmm. terus udah mau nganterin ke bank sampah misalnya itu juga udah wah much appreciated banget deh gitu pokoknya kayak gitu sih kalau aku. Iya, jadi ya memang ya sebisanya suami aja yang penting ikut berkontribusi lah Betul. ya dari kegiatan memilah sampah ini. Gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir aku gitu ya buat temen-temen atau para ibu nih yang mau mulai milah sampah juga gitu ya. Tapi masih maju mundur gitu, masih kayak aduh yakin gak ya, yakin gak ya, yakin gak ya. Nah, itu ada nggak nih kayak motivasi gitu ya dari Mbak Asri sama Mbak Lili untuk segera memulai gitu, jangan ditunda-tunda lagi tapi ayo pelan-pelan aja yuk mulai sekarang yuk gitu. Ada nggak motivasi-motivasinya buat teman-teman di sini? Eh, siapa dulu nih Mbak? Gak apa Kasih. bebas. Gimana? Mbak Asri dulu boleh. Oke oke. Boleh boleh. Kalau dari aku mungkin pertama sih temukan dulu strong why-nya ya gitu. Jadi kita nih milah sampah nih mau apa gitu. Karena kalau misalnya kita nggak punya strong why, biasanya kita jadi melempem, sering melempem gitu. Sesimpel misalnya kita lihat anak kita deh gitu. Kita pengen anak kita tumbuh di bumi yang bersih, bumi yang lautnya masih bersih gitu ya, udaranya masih bagus, nggak ada polusi. Itu bisa dijadiin strong why buat kita
mulai gitu ya. Dan yang kedua, mulai aja dulu, karena kalau misalnya nggak mulai, kita nggak akan tahu kesulitan kita apa, kekuatan kita di mana gitu ya. Dan mulai dari hal yang sederhana dulu, minimalnya 2 kategori aja dulu gitu. Dan kalaupun misalnya nggak perfect atau kalaupun misalnya ada capeknya, itu nggak apa-apa, perasaan yang sangat valid, kita validasi, tapi jangan sampai berhenti. Pokoknya dicoba terus, dimulai dari yang paling gampang. Gitu sih kalau dari aku. Oke, Kalau noted. dari saya, setidaknya kita bisa mengurangi volume sampah di TPA. Nggak usah yang muluk-muluk, kita ya harus mulai sekarang. Kapan lagi kalau nggak sekarang, dari hal-hal yang paling kecil. Kita tips dari saya sih follow aja akun-akun yang positif yang bisa menginspirasi. Jadi misalkan yang suka hobinya ngompos atau yang milah-milah sampah itu kita follow semua aja. Otomatis itu nanti akan kayak keracuni ya kita. Kayak gitu. Betul. Teracuni hal yang positif maksudnya. Iya, jadi Itu follow aja aja gitu sih ya. pesan saya. Follow Mm-mm. akun-akun apa ya, kreator lingkungan gitu lah ya, akun-akun media Betul, lingkungan juga supaya betul. teredukasi juga nih kira-kira emang udah se-urgent apa sih kondisi Ya, lingkungan sekarang gitu ya, Indonesia itu seperti apa gitu. betul. Dan emang harus, menurut aku juga harus muncul juga tuh rasa ingin tahu kenapa sih emang orang-orang bilang kita tuh harus ngurangin sampah, jangan hanya berhenti kayak oh ngurangin sampah karena buat biar nggak banjir. Tapi sebenarnya kalau kita mau cari tahu lebih detail lagi itu lebih dari itu alasannya gitu. Jadi eh, Betul. kita emang harus cari tahu ya mungkin sedikit-sedikit gitu ya cari tahu ilmunya gitu ya dan tadi follow juga akun-akun yang berkaitan sama lingkungan dan mulai dari yang paling kita bisa dulu. Kalau misalnya mungkin baru bisa ngasih botol plastik ke pemulung atau mungkin kertas ke pemulung itu udah bagus banget gitu Iya, daripada betul, betul. apa cuma buang di tong sampah Ke biasa gitu. TPA, Jadi iya betul. jadi sebisanya kita aja deh gitu teman-teman karena emang udah se-urgent itu gitu kondisinya makanya kenapa sih kita nih gitu ya maksudnya kita nih para orang-orang yang fokus ke lingkungan tuh ayo dong segera ini karena memang kalau dilihat datanya tuh juga udah masif banget ya teman-teman peristiwa-peristiwanya atau misalnya kayak ngerasa cuaca panas banget itu kan juga ada pengaruhnya juga dari sampah yang kita buang gitu jadi yuk mulai kita pelan-pelan aja dan mungkin aku pengen sedikit nge-recap gitu ya kira-kira apa sih perbincangan yang udah kita omongin gitu ya di beberapa menit ke belakang gitu ya. Yang aku pengen highlight di sini adalah kalau misalnya ada stigma yang bilang bahwa milah sampah itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang di rumah aja itu salah ya teman-teman. Tapi kalau bisa semua orang mau itu pekerja, mau itu pelajar, mau itu mungkin apa namanya orang tua dan lain-lain kalau bisa itu milah sampah juga gitu karena memang tidak terbatas peran kita itu apa aja gitu jadi semua orang kalau bisa milah sampah ya milah sampah gitu dan gimana sih cara untuk bisa nyempetin waktunya tadi kalau dari jawaban Mbak Lili sama Mbak Asri adalah tentuin prioritas terus juga jadiin rutinitas pilah sampah itu kayak misalnya tadi mandi makan dan lain-lain dan pilih waktu yang sekiranya kita punya waktu luang yang agak banyak nih untuk menyortir si sampah-sampah yang ada di rumah kita misalnya di weekend atau ketika hari libur dan lain-lain. Dan kalau untuk gimana sih cara kita untuk menghemat waktu dalam memilah sampah itu tadi kita bisa mulai dari dua kategori dulu ya misalnya dari anorganik sama organik gitu dan utamakan cegah dulu di awal gitu jadi ketika kita pengen beli sesuatu kita udah bawa tuh perlengkapan wadahnya gitu misalnya kita pengen jajan ya udah kita bawa wadah seperlunya kita mau beli sayur kita beli secukupnya gitu wadahnya gitu bawa wadah secukupnya gitu jadi itu aja mungkin recap dari perbincangan ini semoga ada manfaatnya nih teman-teman yang ngedengerin IG Live ini kalau misalnya teman-teman pengen tahu juga gitu ya kira-kira gimana sih kegiatan aktivitas milah sampah bisa nih follow Instagramnya Mbak Asri sama Mbak Lili di mana Mbak Asri Instagramnya. Boleh nih kita nanti ngobrol-ngobrol di Instagram @fadiani. Oke, Itu dan Instagram aku. kalau Nanti kita ngobrol lebih lanjut. kalau Mbak Lili silakan.
Eh, bisa follow Instagram Florencia_Lily. Oke. Sama Ecocraft tadi ya? Ya, Ecocraft, kalau di ya. Ecocraft apa Mbak? Ecocraft Putri Kasih. Oke, Itu nah itu teman-teman. khusus daur ulang sampah plastik semua. Mm, mm, mm. Keren banget Mungkin nih teman-teman Mbak. kalau kalau pengen tahu gitu ya bisa follow akun-akun dari Mbak Lili sama Mbak Asri. Itu banyak banget juga insight-insight dari kesehariannya mereka. Itu bisa di intip-intip aja gitu. Dan kalau misalnya mau dengerin atau misalnya mau nonton lagi IG Live ini bisa langsung aja ke akunnya aku di @rasmawati Eka. Itu aja dari aku sama Mbak Lili dan juga Mbak Asri. Makasih banyak banyak teman-teman udah luangin waktunya buat nonton IG Live ini dan kalau misalnya ada pengen tema-tema lainnya nih soal lingkungan bisa nih kirim DM ke aku untuk kayak pengen tahu nih pengen bahasan tentang ini gitu. Nanti ditunggu DM-nya kalau misalnya ada pembahasan yang pengen dibahas. Oke, selamat malam Mbak Asri sama Mbak Lili. Makasih banyak ya. Ya, terima kasih semuanya. Bye. Bye.